Oke, baik. Di sini kita akan membahas terkait dengan LHP dan juga Not-Hit ya. Nah, di LHP sendiri itu diatur di S28 tahun 2017. Nah, sebenarnya sejak sebelum SE 28 tahun 2017 itu ada aturan sebelumnya gitu ya. Namun memang dengan SE ini kemudian itu ada perubahan format. Jadi kenapa itu terjadi gitu ya? Karena pertama tentu itu terkait dengan kebijakan dan strategi pemeriksaan. Nah, ketika kita melihat bahwa banyak sekali pemeriksaan lebih bayar, restitusi gitu ya, sehingga banyaknya SPTLP itu nanti ternyata akan menyita banyak sekali resource dari pemeriksa pajak, sehingga dengan adanya perubahan format LHP diharapkan lebih ringkas sehingga ada optimalisasi petugas, kemudian juga nanti ada pemeriksaan dibedakan dengan LHP terkait dengan pemeriksaan khusus TA, pasca TA, kemudian pemeriksaan terkait dengan tematik, pemeriksaan khusus. Nah, kemudian juga pertimbangan kenapa diubah karena adanya sebentar. Jadi kenapa diubah ya? Itu karena kepala kantor tentu dia membutuhkan laporan yang mudah dipahami, gitu ya, sehingga tidak terlalu banyak, dan juga ketika dia mudah itu syaratnya maka dia haruslah simple, dalamnya berisi informasi yang cukup, jadi bisa bisa kemudian dipahami dengan cepat dan akurat. Kemudian tentu LHP juga bisa dimanfaatkan oleh AR dan juga PK terkait dengan galpot maupun proses keberatan dan juga banding. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun LHP. Jadi LHP ini adalah sebuah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan juga hasil pemeriksaan, gitu ya. Disusun dengan ringkas dan jelas sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup. Nah, tentu LHP ini disusun dengan standar, ya, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksaan yang didukung temuan yang kuat, ya. Nah, tentu nanti LHP ini akan menjadi dasar pembuatan nota hitung, ya. Nota hitung nanti akan menjadi dasar untuk menerbitkan SKP maupun STP. Nah, makanya kenapa di dalam LHP itu ada executive summary yang memuat ringkasan dari hasil pemeriksaan. Ada daftar 5 koreksi terbesar, ya. Kemudian juga pos-pos dalam SPT itu yang mana yang menjadi highlight-nya, yang menjadi prioritas 5 besarnya itu kemudian bisa dilihat dengan mudah oleh kepala kantor. Nah, pemanfaatan LHP ini terbatas untuk pemeriksaan yang pengujian kepatuhan, kemudian tujuan lain tetapi tidak termasuk dalam pemeriksaan PBB. Kemudian jenis pemeriksaan lapangan maupun kantor, dua-duanya membuat LHP, kemudian ruang lingkupnya atas satu ataupun seluruh jenis pajak, itu juga bikin LHP, dan juga LHP atas pemeriksaan terhadap BP Badan, BUT, dan juga orang pribadi. Nah, kita masuk ke LHP. LHP sendiri itu dasar hukumnya adalah tentu mulai dari Undang-Undang KUP, kemudian ada PMK 17,
Kemudian ada juga Undang-Undang 11 tahun 2016 tentang TA, pengampunan pajak, dan juga Peraturan Dirjen Nomor Per 23 BC 2013 tentang standar pemeriksaan. Itu ya. Nah, LHP sendiri itu secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan juga bagian akhir. Kemudian terkait dengan formatnya, itu ada 10 format untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak. Nah, bagian isi ya, tadi ada awal, isi, dan akhir. Bagian isi diatur spesifik. Oke. Bagian isi diatur spesifik untuk setiap jenis format LHP. Ya. Kemudian juga ada LHP untuk tujuan lain. Nah, pertama untuk penyusunan LHP sendiri. LHP harus disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu ya. Kemudian kertas A4, hurufnya Arial, kemudian bagian isinya diberikan nomor halaman. Setelah itu nanti LHP dijilid rapi ya. Yang menjilid adalah seksi pemeriksaan dengan menggunakan plastik warna bening untuk sampul depan dan kertas buffalo untuk sampul belakang. Jadi sama seperti kalau kalian bikin makalah gitu ya. Nah, kemudian LHP dilengkapi dengan executive summary yang dibuat menggunakan format yang sama dan itu merupakan bagian yang tak terpisahkan. Nah, kemudian ada juga namanya lembar pengawasan pemeriksaan, gitu ya, seperti yang kemarin kita pernah bahas. Nah, ini dibuat dengan format yang ada dalam lampiran SE ini juga, gitu ya. Nah, LHP ini tentu sebuah kumpulan dokumen yang di dalamnya harus dimulai dengan konsep, gitu ya. Kenapa konsep? Karena untuk LHP final sendiri nanti setelah adanya SPHP, ya adanya risalah pembahasan akhir juga. Setelah itu baru ada LHP yang versi final, gitu ya. Nah, dalam konsep ini tentu ada konsep executive summary juga dan juga sudah ada KKP pendukungnya, ya. Jadi produk KKP pendukung sudah ada, itu dilampirkan. Kemudian konsep ini nanti disiapkan untuk pembahasan akhir, gitu ya. Nah, siapa yang tanda tangan di LHP? Yang pertama tentu tim pemeriksa, gitu ya, sebagai bentuk tanggung jawab penyelesaian tugas. Kemudian kepala kantor, ya. Jadi kepala kantor ini untuk mengetahui apakah ada pos-pos yang diperiksa itu sudah sesuai atau belum dengan rencana dan perubahannya. Kemudian dasar hukum koreksinya itu sudah sesuai atau belum. Nah, fungsi kepala kantor adalah dia melakukan cek ya, apakah memang pemeriksaan sudah dilakukan dengan benar atau tidak. Nah, terkait dengan format LHP, itu ada 10 format LHP yang tadi sempat disinggung di awal, bahwa tiap-tiap jenis pemeriksaan ini itu ada format LHP yang berbeda. Gitu ya. Nah, untuk yang LHP restitusi PPN, itu untuk WP Badan WPOP ada format 1.2, ya. Kemudian untuk data konkret, itu ada dibagi dua, ada data konkret berupa harta bersih atau berupa selain harta bersih. Nah, masing-masing juga ada formatnya untuk badan maupun untuk OP. Kemudian LHP untuk pemeriksaan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, PP 23, itu juga ada formatnya. Dan juga format 9 dan format 10 adalah LHP untuk pemeriksaan yang selain 3 macam tadi. Ya. Selain restitusi, selain data konkret, dan juga selain BP23. Sehingga untuk yang kebanyakan, pemeriksaan itu menggunakan format 9 dan 10. Nah, tadi dijelaskan bahwa LHP itu punya 3 bagian, awal, isi, dan juga akhir. Gitu ya. Nah, bagian awal dan akhir kita bahas dulu. Bagian awal itu sekurang-kurangnya ada halaman judul dan juga daftar isi. Ya, judul ini memuat apa saja? Ya, ada informasi terkait nama unit, judul LHP-nya, nomornya, tanggalnya,
nama WP, NPWP, alamat, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai seperti judul makalah, judul karya tulis kalian gitu ya. Judulnya apa, yang mengerjakan siapa, gitu-gitu. Nah, kemudian ada daftar isi. Ya. Tentu daftar isi ini dicantumkan agar memudahkan dalam pencarian isi dari dokumen. Kemudian bagian akhir. Nah, bagian akhir ini berisi dokumen-dokumen yang tercantum dalam daftar lampiran. Gitu ya. Nah, makanya bagian akhir ini sebenarnya adalah sebuah lampiran yang tebal, gitu ya, yang tebal, banyak dokumen-dokumen yang dilampirkan untuk melengkapi dari LHP itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian isi LHP. Secara umum, isi LHP ini untuk menguji kepatuhan terdiri dari pertama umum. Umum ini isinya ada pernyataan pemeriksa, penugasan, identitas WP, pemenuhan kewajiban perpajakan, gitu ya, data informasi yang tersedia, daftar buku, catatan, dokumen yang dipinjam, kemudian ada daftar lampiran. Nah, untuk yang pelaksanaan pemeriksaan tentu ada kronologis dan juga materi yang diperiksa, hasilnya itu isinya intisar hasil pemeriksaan dan penghitungan pajak terutang, kemudian juga ada uraian hasil pemeriksaan. Kemudian ada yang keempat, data dan informasi yang diproduksi, yang kelima, usulan pemeriksa. Nah, dalam isi LHP itu mencantumkan pernyataan pemeriksa. Kenapa perlu ada pernyataan pemeriksa? Pertama, karena kita ingin melindungi pemeriksa. Nah, pemeriksa itu melakukan pemeriksaan itu terbatas pada audit plan, gitu ya. Kemudian agar LHP tidak disalahgunakan, karena LHP ini terbatas untuk kepentingan perpajakan. Kemudian yang ketiga, adanya kemungkinan bahwa akan dilakukan pemeriksaan ulang apabila ditemukan bukti baru atau kesalahan yang dilakukan dalam LHP ini. Nah, contoh pernyataannya ada di sebelah kanan ya. Jadi di sini ada pertama bahwa LHP ini untuk kepentingan perpajakan, gitu ya. Kemudian telah dilaksanakan secara objektif, profesional, gitu ya, dan semuanya diuji terbatas pada audit plan-nya. Gitu. Kemudian jika di kemudian hari ada kesalahan, maka bisa dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, yang tadi terkait dengan selain data konkret, kemudian yang ini terkait dengan data konkret. Ya, jadi sebenarnya hanya perbedaan pada statement bahwa yang diuji terbatas pada data konkret. Jadi ketika nanti di tahun pajak yang sama atau di jenis pajak yang sama, kemudian ada temuan lain, selama itu bukan data konkret, maka itu harus dilakukan pemeriksaan yang lain, bukan pemeriksaan atas pemeriksaan ulang, ya, bukan recall pemeriksaan ulang, tapi pemeriksaan yang memang dimulai dari awal. Nah, kemudian yang isi LHP itu untuk LHP yang selain data konkret itu ada SP2 perubahan terakhir, ya. Kemudian ada perpanjangan. Tentu ini semua dilakukan karena memang berbeda antara pemeriksaan data konkret dan juga selain data konkret. Kalau yang selain data konkret, maka dia bisa ada perubahan SP2 dan juga ada perpanjangan waktu pemeriksaan. Sementara untuk yang konkret tidak ada. Nah, isi LHP sendiri ada identitas wajib pajak, gitu ya. Nah, kalau yang badan ini terkait dengan restitusi, data konkret, BP23 dan juga all taxes, ya. Ini ada matriksnya, ya. Nah, nanti kalau kalian lihat contoh dari LHP sendiri, itu nanti akan ada ya kriteria identitas wajib pajak yang harus dituangkan dalam LHP sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Kalau memang dia badan, berarti ada kemungkinan restitusi PPN dan PP23, kemudian data konkret dan juga all taxes. Sama juga dengan OP. OP di sini
untuk yang restitusi PPN sama PP23-nya dipisah, karena dia memiliki informasi berbeda yang harus dituangkan dalam identitas wajib pajak. Nah, untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, ya, jadi isi LHP ini kan hanya ada dalam LHP yang dia pemeriksaannya selain data konkret, gitu ya. Nah, pada LHP atas pemeriksaan restitusi, kemudian peredaran bruto tertentu, WPOP dan WPOP dan Badan All Taxes itu bagian dari isi ini terdiri dari pertama pelaksanaan kewajiban perpajakan WP, kemudian ketaatannya, kemudian ketaatan dalam pembayarannya, kemudian ketaatan dalam penyampaian SPT-nya, sehingga ada informasi pemenuhan kewajibannya sudah bagus atau belum, gitu ya. Kelihatan tuh kalau dia nggak pernah lapor SPT, itu sudah kelihatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ini. Nah, kemudian data informasi yang tersedia. Nah, ini ada banyak untuk restitusi, WP, OP bruto tertentu, OP all taxes, itu ada data SPT, sisa tunggakan, apa namanya, hasil analisis, dan sebagainya. Jadi di sini, kalau kalian lihat, untuk data informasi yang tersedia itu berbeda. Kalau yang paling banyak tentu terkait dengan WP badan yang all taxes atau beberapa jenis pajak. Sementara yang paling sedikit adalah terkait dengan data konkret, gitu ya. Karena informasi yang diperiksa memang terbatas pada data konkret. Dia tidak bisa mencari data seperti pemeriksa biasa. Baik, kemudian ada juga terkait dengan data daftar buku, catatan, atau dokumen yang dipinjam, ya. Nah, ini bagian ini ada dalam pemeriksaan biasa, tapi tidak terdapat dalam LHP atas pemeriksaan data konkret. Karena kalau data konkret tidak perlu ada peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Ketika dia konkret bahwa ada pajak masukan yang seharusnya tidak dia kreditkan tapi dia kreditkan, maka kemudian bisa kita fokus pada data tersebut. Oke, lanjut. Sorry ya. Nah, kemudian ini terkait dengan daftar lampiran wajibnya. Ya, jadi kalian bisa lihat surat-surat dokumen-dokumen yang kita bikin kemarin itu harus kita lampirkan. Ya, ada rencana pemeriksaan dan perubahannya, SP2-nya, gitu ya. Kemudian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, surat panggilan kantor, SPHP, risalah, semuanya dijadikan satu. Nah, kemudian untuk yang LHP data konkret yang berupa data harta bersih, tentu di situ ada informasi hartanya, gitu ya. Kemudian alketnya itu lebih banyak daripada yang selain harta bersih. Kalau data konkret hanya berupa PPN pajak masukan, maka tidak perlu ada daftar harta kekayaan, gitu ya. Dia tinggal langsung masuk ke dokumen data konkretnya. Mana bukti bahwa memang PM-nya tidak boleh dikreditkan. Nah, ini ada juga terkait dengan daftar lampiran wajib untuk all taxes, ya, ada banyak. Kemudian untuk yang WP badan ada tambahan terkait dengan analisis kesebandingan dalam hal terdapat transaksi afiliasi. Ini kita untuk melihat apakah memang WP itu melakukan transaksi transfer pricing, gitu ya.
Kemudian terkait dengan data dan informasi yang diproduksi. Ini sebagai informasi tambahan buat AR maupun buat PK untuk kemudian nanti menjadi bahan informasi dalam melakukan pekerjaan. Kalau AR ya dia galpot, kalau PK ya dia nanti kalau menghadapi keberatan dan juga banding. Ya. Sementara untuk yang WPOP All Taxes itu ada terkait dengan data-data harta, ya, KLU, kemudian perubahan profil, ada output, data lainnya, dan lain sebagainya. Jadi dalam daftar lampiran ini ada tambahan yang harus dilampirkan untuk beberapa jenis pemeriksaan. Nah, kalau data konkret, ini dalam kronologis pemeriksaan tinggal menyebutkan dokumen-dokumen yang pernah diproduksi. Gitu ya. Pertama terkait dengan surat panggilan, itu nomor dan tanggalnya berapa. Kemudian BA pertemuan, nomor tanggalnya berapa. Penyampaian SPHP, surat tanggapan, surat undangan, risalah, dan juga BA pembahasan akhir. Ini semua dimasukkan dalam kronologis. Kalau selain data konkret, tentu ada QA, gitu ya. Kemudian karena QA ini kan untuk yang pemeriksaan biasa yang selain data konkret. Kemudian ada surat pemberitahuan perpanjangan, ya, surat kelengkapan peminjaman dokumen. Nah, itu semuanya lebih lengkap daripada yang data konkret. Nah, kemudian dalam isi LHP juga ada materi yang diperiksa, gitu ya. Kalau yang selain data konkret, ya berisi pos-pos jenis pajak, pos-pos SPT turunan yang sudah diperiksa berdasarkan rencana pemeriksaan. Kalau di data konkret berupa harta bersih, isinya materinya terkait dengan harta bersih yang belum atau yang kurang dilaporkan berdasarkan suket, ya, surat keterangan. Kemudian kalau yang selain data harta bersih, hampir sama dengan yang selain data konkret tadi, tetapi berdasarkan data konkretnya. Jadi bukan berdasarkan rendiknya, karena biasanya untuk LHP, untuk data konkret itu pemeriksaannya berdasarkan pada data yang ditemukan. Jadi sebenarnya untuk rendik itu tidak ada hal yang mendasar, karena semuanya sudah tercover pada latar belakang mengapa data konkret itu diperiksa. Nah, kemudian terkait dengan hasil pemeriksaan, ya. Hasil pemeriksaan ini tentu ada banyak. Pertama, ikhtisar hasil pemeriksaan beserta penghitungan pajak terhutangnya, ya. Kemudian jenis pajak yang ditampilkan itu hanya jenis pajak yang diperiksa sesuai dengan rencana pemeriksaan. Kita nggak perlu mencantumkan semua jenis pajak, gitu ya. Ya kecuali pemeriksaannya all taxes. Tapi kalau hanya satu jenis pajak atau beberapa jenis pajak, maka diperiksa sesuai dengan rencana. Kemudian pemeriksaannya itu hasilnya dihitung sekaligus dari masa pajak awal sampai dengan masa pajak akhir pemeriksaan. Kemudian hasil pemeriksaannya dilakukan per masa pajak, dituangkan dalam LHP, Januari berapa, Februari berapa gitu. Kalau lompat-lompat gimana? Ya nggak apa-apa, lompat-lompat Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ternyata tidak ditemukan apa-apa, ya nggak apa-apa. Kita tulis 0. Kemudian format ikhtisar itu dibuat untuk sesuai dengan format not hit dengan penambahan kolom koreksi. Kemudian uraian hasil pemeriksaannya memuat sumbernya, terus pengujiannya, kemudian simpulan dan juga penjelasan. Nah, untuk data informasi yang diproduksi, jika dia LHP data konkret, maka dia diisi dengan jenis dan nilai data yang diproduksi dari hasil pemeriksaan. Kalau yang badan all taxes, tentu terkait dengan daftar harta, daftar rincian peredaran, dan sebagainya. Kemudian untuk yang selain data konkret, apabila dia selain WP badan all taxes, maka penambahannya sama dengan yang tadi, badan, tetapi tanpa rincian produk peredaran usaha. Ya.
Nah, kemudian usulan pemeriksa. Tentu usulannya adalah apakah dia dihentikan, ya, apakah dia diterbitkan SKP, STP, gitu ya. Jadi itu aja usulannya. Nah, kemudian LHP untuk tujuan lain. Sama seperti yang tadi, ada terkait dengan bagian awal dan bagian akhir, ada daftar isi, dan juga ada halaman judul. Ada juga pernyataan pemeriksa, gitu ya, bahwa pemeriksaan ini terbatas pada data atau keterangan dalam pemeriksaan. Isinya sama, kalian bisa bandingkan nanti pada saat kalian belajar, perbedaannya apa antara menguji kepatuhan dan juga tujuan lain. Itu ya. Nah, untuk yang tujuan lain, bagian isi, identitasnya sama, 1 sampai 11, gitu ya. Tapi di poin 4 ada catatan bahwa khusus untuk kriteria pemeriksaan penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN, ditambahkan alamat terutang PPN dan tempat penyerahan BKP JKP. Gitu ya. Jadi kita tambahkan informasi terkait dengan alamat dari pihak-pihak yang terkait dalam lokasi usaha pusat maupun cabang. Ada tujuan lain, kronologis, materi, sama seperti tadi. Kemudian hasilnya, kemudian ada kesimpulan dan usulnya. Nah, ketentuan lain, ini ada contoh executive summary. Ya. Ini ada lembar pengawasan. Kemudian ini untuk menguji kepatuhan. Jadi, kalau kalian lihat di sini, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap WP PT ABC gitu ya, telah diselesaikan, diperoleh simpulan sebagai berikut. Nah, ini ada itu tabelnya. Nah, ini dilakukan ditandatangani oleh supervisor. Data konkret, eksekutif summary-nya langsung ke arah sumbernya di mana, ya. Nilai datanya berapa, sumbernya di mana, jenis data konkretnya apa. Itu langsung di state di sini. Nah, kemudian kita masuk ke note hit. Nah, seperti yang kita bahas bahwa note hit ini adalah dasar diterbitkannya SKP atau STP. Oh, habis, bentar, saya ganti dulu. Oke, note hit ya, sebagai dasar penerbitan SKP. Nah, note hit ini pertama ya untuk menerbitkan SKP atau STP. Kemudian untuk kewajiban perpajakan masa, maka note hit ini dibuat per masa pajak. Jadi bisa diperiksanya Januari sampai Juni, gitu ya. Maka setiap masa pajak itu dicantumkan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, April berapa, dan seterusnya. Kemudian note hit ini direkam dalam SIDJP. Jadi nanti ketika sudah dicetak, datanya itu merefer dari perekaman note hit. Jadi si pencetak, yaitu seksi pelayanan, tidak perlu lagi menginput nilai-nilai yang ada di note hit. Ya. Nah, format note hit-nya ada di per 17/2018. Kemudian formulirnya semuanya warnanya putih, nggak boleh pakai kertas berwarna lainnya. Nah, formatnya ada beberapa ya, tergantung dari apakah dia badan OP,
kemudian PPh output, PPN, PPNBM, bea materai, dan juga bunga atau denda penagihan. Nah, ini fokusnya adalah jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi tadi kita lihat bahwa untuk LHP itu masih dibuat konsepnya gitu ya. Nah, ketika nanti LHP itu sudah selesai, berarti kan LHP itu sebenarnya sudah disetujui dalam pembahasan akhir. Nah, nanti dituangkan dalam note hit ini sesuai dengan jumlah pembahasan akhir pemeriksaan ya yang disetujui oleh WP. Kenapa? Karena nanti ketika WP itu sudah setuju dengan nilai ini, kemudian diterbitkan SKP, maka kemudian SKP itu akan terbayar, tidak menjadi tunggakan. Karena selama ini banyak produk-produk SKP, STP yang tidak dibayar oleh wajib pajak itu menjadi tunggakan. Tunggakan itu adalah nilai pajak yang memang seharusnya sudah masuk ke dalam kas negara, tetapi tidak juga masuk, gitu ya, karena BP-nya belum membayar. Nah, saat ini tunggakan yang kita punya cukup banyak, gitu ya. Makanya kenapa di sini prioritasnya kita cantumkan dalam note itu adalah jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir, ya, sehingga nanti diharapkan ketika diterbitkan itu bisa dibayar oleh wajib pajak. Nah, di sini kalian lihat bahwa di dalam SKPKB nanti sebagai produk dari note hit itu ada kolom namanya pembahasan akhir disetujui, gitu ya. Kemudian ada juga sanksi administrasi. Jadi SKP sendiri mengakomodir adanya kolom di mana revisi ini telah disetujui oleh wajib pajak. Pada pertanyaan, Pak, kalau memang ternyata jumlahnya itu lebih kecil, bagaimana dari temuan yang sudah dilakukan pemeriksa, gitu ya? Nah, pada akhirnya ketika wajib pajak itu nanti tidak setuju, maka sama saja nanti kita akan terbitkan suatu nominal sesuai dengan apa yang kita temukan, gitu ya. Nanti WP akan lari ke keberatan dan juga banding. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Di sini yang akan kita highlight adalah bagaimana agar pemeriksa itu dalam pembahasan akhir itu bisa meyakinkan wajib pajak bahwa nilai yang mereka temukan adalah nilai yang benar dan mereka setuju. Kalau kalian menganggap bahwa semuanya harus setuju yang dituangkan di sini, katakanlah kita harus nurut wajib pajak pengennya bayar kecil, kita ikuti kecil, itu nanti tidak akan ada yang namanya keberatan dan banding, gitu ya. Nah, keberatan dan banding diciptakan karena memang semuanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ini bukan tentang seberapa sering kita menurunkan nilai untuk WP atau restu, tetapi seberapa baik kita menjelaskan ke WP bahwa yang kita lakukan sudah sesuai dengan peraturan dan tidak ada opsi lain bagi WP untuk menghindari dari itu ya. Saya beberapa kali sering tadinya dia keberatan, tapi karena saya jelaskan, kemudian dia mau tanda tangan setuju atas nilai yang kita sampaikan, gitu ya. Jadi ini adalah bentuk dari bagaimana kemampuan pemeriksa untuk kemudian melakukan komunikasi dengan wajib pajak. Nah, tentu note hit juga punya kode, gitu ya. Kodenya kalau note hit untuk badan, kemudian produknya adalah SKPKB, maka kode formulirnya F4123. Gitu. Nggak perlu kalian hafalkan, sudah ada contekan biasanya sih di peraturan ya, di SE-nya. Ini juga sama, PPN, PPNBM semuanya ada kodenya sendiri. Jadi kalau tadi F41, ini F42 gitu ya. Seperti itu. Bea materai F45, bunga denda penagihan F50, begitu. Jadi ada kodenya. Nah, ini format note hit-nya ya.
Jadi sebenarnya mirip dengan laporan LHP, tetapi lebih ringkas lagi dan isinya fokus pada jumlah rupiah. Karena ini sebagai dasar penerbitan SKP. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ada jumlah wajib pajaknya berapa, fiskus berapa, kemudian disetujui berapa. Nah, itu yang output sama, tapi cuma kolom uraian yang berbeda. Ya. Kalau yang tadi uraiannya adalah mulai dari penghasilan bruto, kemudian macam-macam zakat, ya, PKP, PTKP. Nah, kalau yang ini output terkait dengan seperti SPT PPh pasal 21 misalnya. Kalau ini BPN, tentu sama dalam uraiannya itu isinya adalah uraian sesuai dalam SPT masa BPN. Nah ya, BPN PM juga sama. Selesai. Jadi untuk yang pertemuan kali ini kita hanya membahas terkait LHP dan juga not hit, gitu ya. Nah, nanti akan saya kirimkan ke Intan soal latihan, jadi kalian bisa kerjakan, kemudian kalian kumpulkan, jadiin satu aja ke Intan ya, nanti dikumpulkan minggu depan nggak apa-apa. Jadi nggak harus hari ini, silakan dikumpulkan, nanti biar Intan kirim ke saya, gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan materi kita pada pertemuan hari ini? Pak, mau tanya. Silakan. Kan tadi kalau nggak salah saya lihat di PPT-nya not hit itu dimasukinnya ke SIDJP ya Pak ya? Sekarang. Iya. Nah, itu format yang dimasukin ke SIDJP sama kayak yang tadi atau enggak ya Pak ya? Kalau formatnya sebenarnya hanya ngisi-ngisi kolom sih. Jadi ya kayak kalian ngisi apa ya? Kayak kalian ngisi Google Form gitulah. Jadi ada formulir dengan tabel gitu, kita ngisi tabel satu-satu, tapi sudah disediakan template-nya, jadi kita tinggal isi aja gitu. Nah, nanti isian kita akan menjadi dikirim ke pelayanan untuk dicetak. Itu sih. Kalau untuk UAS nggak perlu pelajarin yang itu berarti ya Pak ya? Untuk UAS. Iya betul, yang Kalau format UAS, yang di SIDJP-nya. oh nggak perlu. Itu kan kalian nanti akan belajar sendiri ya, artinya kan itu bukan format yang apa ya, bukan format yang tetap, karena kan itu pasti akan dinamis sesuai dengan perkembangan aplikasi. Yang penting kalian paham bahwa not hit ini skemanya seperti itu, ada uraian, ada menurut pemeriksa, menurut SPT, menurut pemeriksa sama yang disetujui. Nah, itu sudah cukup sih. Jadi nanti ketika nuangin ke SPJP itu sebenarnya hal yang mudah kalau sudah tahu konsepnya. Gitu ya. Yuk. Oh ya baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi, silakan. Kalau nggak ada, saya izin akhiri lebih awal. Nanti saya kirim soalnya ke Intan, tolong dikerjakan individu ya. Silakan dikirim ke saya minggu depan sebelum jadi Selasa sore berarti ya. Selasa sore tolong dikirim nanti sebagai tambahan nilai kalian. Kalau nanti kalian belum punya format LHP atau not hit, tolong sampaikan ke saya biar saya carikan. Gitu ya. Mohon izin karena saya harus melanjutkan pekerjaan lagi. Mudah-mudahan kalian tidak keberatan ya. Terakhir ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Baik, teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas pengertiannya. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Mohon maaf bila tidak berkenan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.